Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Ibu Zeti Finali. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa sejarah mengenai kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya itu diajarkan pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai kenapa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia ini diajarkan di sekolah dasar ya. Mungkin teman-teman ini bertanya-tanya, kenapa sih kok kita ini harus belajar tentang materi ini misalnya. Ya, atau ketika ada pertanyaan nanti ketika sudah menjadi guru ataupun sekarang kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman lain ya, kenapa ya kok di SD itu harus mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Jadi teman-teman bisa menjawab, tidak hanya jawaban misalnya ya kita harus tahu masa lalu dong biar masa kini ini menjadi lebih baik lagi sebagai pembelajaran ya. Jadi paling enggak ada jawaban yang mendasar ya. Oke, kenapa itu? Mari kita lihat di sini. Jadi teman-teman, bahwasanya kenapa harus belajar sejarah di SD ini ternyata ada di Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian ada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SD di seluruh Indonesia, yaitu menunjukkan perilaku sosial dan budaya yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, mengenal konsep ruang, waktu, dan aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, menceritakan hasil eksplorasi mengenai kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian dengan ruang lingkup materi, yaitu salah satunya waktu keberlanjutan dan perubahan ya, perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dalam waktu sejak masa praaksara hingga masa Islam. Jadi sudah jelas ya secara yuridis jika ada pertanyaan kenapa harus belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ya bisa menjawab bahwasanya di Permendikbud ya nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi ini ya pendidikan dasar dan menengah itu memang ada materi yang harus dikuasai oleh siswa ya. Kemudian kalau kita bicara sejarah sendiri ya, memang kenapa sih sejarah itu harus diajarkan di sekolah ya, khususnya di sekolah dasar ini. Jadi bahwasanya ada kesadaran waktu ya, tujuan belajar sejarah di SD yaitu memunculkan ya adanya kesadaran waktu, kausalitas, sebab akibat, masa lampau, masa kini, masa depan, yaitu sebagai pembelajaran. Kalau misalkan masa lampau seperti ini, jadi masa kini harus bisa menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian bagaimana menentukan masa depan yang baik dari masa lampau yang seperti itu sebagai bahan atau sumber belajar seperti itu. Memunculkan sikap kritis ya, memahami peristiwa masa lalu yang membentuk kepribadian bangsa, menghargai sejarah peninggalan manusia yang ada di masa lalu ya. Kemudian muncul kebanggaan pada bangsa Indonesia dan historical empati. Jadi misalnya ketika kita mengajarkan tentang sejarah ya dalam pembelajaran IPS di SD itu misalnya mengenai tentang Gajah Mada gitu ya, Sumpah Palapa, bagaimana menyatukan Nusantara. Jadi paling enggak anak-anak ini bisa muncul rasa bahwasanya jika Gajah Mada saja bisa menyatukan Nusantara, maka saya pun harus bisa menyatukan Nusantara seperti itu. Ya, Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Itu sudah mulai muncul. Jadi ada perasaan-perasaan bangga, kemudian ada historical empati, kemudian bisa melihat bahwasanya hal-hal yang bisa membuat bersatu itu apa saja, misalkan itu bisa dipelajari dari sejarah yang bisa diterapkan pada masa kini seperti itu. Kemudian ya terkait dengan materi teman-teman ya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu ada Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Lama, Medang Kamulan, Kediri, Singasari dan Majapahit. Jadi mungkin di video-video selanjutnya kita bisa mengupas satu persatu kerajaan misalkan tentang Kutai itu seperti apa begitu.
Oke, kemudian pengaruh kerajaan Hindu-Buddha ya, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha itu ada beberapa hal, misalnya sistem pengairan atau irigasi subak di Bali. Kemudian bahasa Indonesia itu banyak menyerap istilah dari Hindu-Buddha, misalnya Pancasila, Dharma Wanita ya, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa sambil mencari apa namanya referensi atau mencari rujukan-rujukan ya terkait apa saja sih ya bahasa yang apa namanya bahasa Indonesia yang banyak menyerap istilah dari Hindu-Buddha itu. Kemudian adat istiadat masih dilestarikan, misalnya Ngaben, Kalimasada di Bromo, dan lain sebagainya. Perkembangan budaya di Indonesia dipengaruhi oleh karya sastra pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, misalnya Ramayana, Mahabharata, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu, oh ternyata kalau misalkan apa namanya karya sastra Ramayana, Mahabharata ini juga terpengaruh oleh apa namanya adanya kerajaan Hindu-Buddha dulu, gitu ya. Kemudian nama-nama tokoh atau raja pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih dipakai. Misalnya pada nama jalan, stadion, dan lain-lain ya. Oke, kemudian kalau kerajaan atau kesultanan Islam di Indonesia ini ada apa saja ya? Ada Samudra Pasai, Kesultanan Ternate, Kerajaan Demak, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Banjar, dan Kesultanan Banten. Ya. Kemudian pengaruhnya itu seperti apa? Jadi tahun Masehi dan Hijriah itu masih dituliskan bersandingan di kalender ya. Teman-teman bisa ini cross check di kalendernya masing-masing. Wah, ternyata iya gitu ya, tahun Masehi dan tahun Hijriah ini masih apa namanya dituliskan bersama seperti itu. Seni bangunan merujuk ya pada model kerajaan Islam, misalnya pada masjid seperti itu. Mempengaruhi karya seni masyarakat ya, ada rebana, syair ya. Nama-nama tokoh atau raja pada masa kerajaan Islam itu juga masih apa namanya banyak dipakai pada nama jalan atau stadion. Kemudian nama orang banyak menggunakan istilah Islami, adat istiadat masih dilestarikan, misalnya seperti itu. Ya, jadi intinya kenapa kita belajar tentang sejarah tadi sudah jelas ya, secara yuridis sudah jelas. Kemudian hal yang apa namanya mendasari ya, jadi tujuan dari belajar IPS di SD itu apa, jadi sudah dijelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak.